aliran sungainya apa banjir. Tuh. Tuh. Jadi masuk ke sini, tumpahnya ke sini, masuk ke kolam. Terus dari aliran pipa paralonnya kurang tinggi. Nah, ada sedikit insiden ya teman-temannya. Jadi kemarin itu terjadi hujan besar banget. Terus abis itu aliran airnya tuh jadi seperti banjir ya. Kalau di shoot kira-kira kayak gini airnya. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, jadi di episode kali ini kita jalan-jalan balik ke kolam kita karena ada sedikit insiden ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau mengupdate, tapi update-nya update yang kurang baik sebenarnya. Jadi kemarin itu terjadi hujan besar banget, terus abis itu aliran airnya tuh jadi seperti banjir ya. Kalau di shoot kira-kira kayak gini airnya. Nah, air yang besar itu menyebabkan airnya meluber. Jadi karena tanggul saya di situ jebol, akhirnya air itu masuk ke sini dan akhirnya air itu penuh dan ngeluap masuk ke dalam kolam. Itu yang pertama problemnya. Jadi ketika airnya hujan deras kayak gini, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya airnya hujan deras kayak begini kan, jadinya keruh tuh. Nah ketika masuk ke kolam, jadinya kurang lebih warna air kolamnya jadi kayak begini nih. Tuh. Nah hari ini kita kesini, kita mau ngeliat kira-kira apa sih yang bisa kita benerin supaya kalau lagi banjir kita nggak mengalami hal yang serupa lagi gitu. Itu pertama. Nah kedua, masalah berikutnya adalah ini kolamnya akhirnya nggak kita alirin dari mata air yang sungai tadi, jadinya kolamnya ini surut sampai 50 cm. Jadi kalau teman-teman lihat ini kolam pertama saya airnya jadi pendek banget nih, sekarang jadi tingginya hanya sekitar 60 cm aja gitu. Nah di sini suasananya lagi hujan, lagi agak mendung-mendung dikit. Nanti kita tunggu agak cerah dikit, baru kita mulai update dan kita mulai kasih tahu apa aja sih perbaikan yang kita lakuin. Jadi pertama-tama yang kita mau tahu sih sebenarnya ada nggak sih perubahan pH pas lagi hujan. Kalau TDS mungkin pasti agak spike ya, karena kan banyak lumpur yang ternyata ikut ke dalam aliran air kita gitu loh. Nah pertolongan pertamanya sih kita masih pakai mata air itu, tampungan kita ada gali, nanti footage-nya juga saya kasih. Nah kita alirin pakai 60 liter per menit, kecil banget kayak gini nih. Dengan alirin kayak gini masih butek sebenarnya. Nah sekarang sebelum hujan, walaupun airnya masih warnanya agak butek, saya tetap masukin sih supaya airnya surutnya nggak terlalu banyak. Nanti kalau udah hujan deras lagi, pasti kita tutup lagi itu. Gunanya apa? Supaya air di sini benar-benar nggak habis gitu loh. Jadinya supaya ikannya masih bisa berenang, paling nggak kan ikan berenangnya di air. Nah sekarang kita tes dulu nih pH sama TDS-nya ada beda atau enggak. Sekarang lagi proses cek pH. Udah di angka berapa nih, Man? 7,5. Hah? 7,4. Kemarin itu waktu nggak hujan kalau nggak salah pH-nya tuh adanya di 6,5. 6 sampai 6,5. Nah ini masih gerak terus sih mesin pH-nya. Masih juga ngeri ya, udah ada geledek-geledek gini, kayaknya bentar lagi bakal hujan badai. Masih gerak, Man. Mungkin di 7 kali kayaknya. 7,2 sekarang, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau secara pH nggak berubah banyak loh. Tadinya 6,5 kan. Sekarang 7,2 masih turun lagi. Cuma secara penampilan warna airnya ya jorok jadinya gitu loh. Hah? Kecil nih. Nih. Syuting di. Nah jadi naiknya ke 7 ya teman-teman ya. Sekarang kita cek TDS-nya nih, TDS-nya kita cek juga. Nah kemarin tuh sebenarnya di sini TDS-nya bagus banget di bawah 10. Nah sekarang kita mau cek nih. Sini coba pinjam itu alatnya.
Nah coba man, cek TDS-nya naik banyak nggak? Nah kalau nggak salah ini TDS-nya masih ada conversion-nya juga nih. Kok mulainya dari 11? Nah benar-benar udah dari 0. Masukin coba. Oh tuh TDS-nya rendah. 36 ini bukan artinya TDS-nya 36 loh. Ini TDS-nya itu saya masih cari tahu dulu cara convertnya ya. Nanti kita kasih tahu. Pokoknya di sini angkanya 30 31 ya. Nanti kita convertin. Ingat ya di 30 31. Nah, untuk air tambungan yang satu lagi yang dari kita gali itu kita mau cek juga nih pH-nya nih. Yang ini lebih bening nih, tuh. Ini nampung nih. Tuh, bener kan pH-nya? 6,5, 6. Ini masih goyang terus. Sekalian aja dicek TDS-nya yang ini. 6 tuh kayaknya. Ih, masih turun lagi. Kalau hujan agak payah ya ini TDS-nya. Ayo pH-nya. Terus masukin. Dah, masukin. Nah, ini kurang lebih sama ya. Kalau lebih parah ini TDS-nya nih. Ini di 42. Sebenarnya secara TDS nggak jauh beda sih. Cuman secara pH-nya aja nih. pH-nya ini parah nih, 5,5. Coba pegangin terus, man. Dia kayaknya soalnya kecampur air hujan nih ya. Makanya nanti di atas itunya kayaknya harus kasih atap ya. 5,4. Jadi yang ini yang kali naik 0,5, yang ini turun 0,5 kalau hujan. Nanti kita mau tanya juga ke Pak Wandi kira-kira kayak gimana. Nah sekarang saya mau WhatsApp dulu ke Arnold karena Arnold yang tahu cara convertnya waktu itu kemarin. Besok kita baru lanjut lagi. Nah kita udah ukur conversionnya itu kalau angka TDS itu dibagi sama 1,56. Itu rumusnya di internet pakai alat itu. Nah jadi kalau untuk pH-nya itu memang agak ngeri ya bedanya ya. Kalau pH tambungan itu 5,5, pH air kalinya itu mata air yang ngalir ke kali itu di angka 7 ya. Benar. Nah pH kolam itu di angka 6,5. Nah yang ngeri ini antara tampungan sama kolam. Nah itu saya nggak tahu efeknya bisa segimana drastis. Nah teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Nah saya juga bakal tanya sama pakarnya Pak Wandi. Nah nanti hasil pertanyaan saya apa saya akan siapkan juga ke sini. Nah kalau dari TDS sendiri sih masih bagus ya. Jadi yang dikali itu TDS-nya 31 dibagi 1,56 tuh dapatnya di angka 19,8. Jadi masih oke banget, masih rendah banget. Yang untuk air tampungan nih agak tinggi di angka 26,9. Tapi again masih bagus juga. Nah untuk yang di kolam ini tadi saya konversi, saya udah catat TDS-nya itu sama kayak yang di kali ini, padahal lebih rendah. Kalau tadi itu 31, ini 28. 28 bagi 1,56 berapa? Di angka 18. Nah biasanya setahu saya kalau airnya nggak hujan, nggak kayak begini, TDS-nya tuh lebih rendah lagi. Makanya kemarin, ya sama itu. Makanya kemarin tuh kita mulainya TDS-nya tuh malahan di bawah 10 ya, Run ya? Iya, Pak. Itu udah super banget airnya gitu. Cuman sekarang ada kenaikan dikit kalau hujan gitu. Nah sekarang saya mau cari tahu dulu ini sebenarnya boleh nggak sih air yang tampungan ini kita alirin terus-terusan ke sini. Karena kalau hujan terus ya kita akan mengandalkan air tampungan itu yang banyak. Nah dengan ada masalah surutnya itu kayaknya kita harus beli pompa baru karena itu pompa yang itu kecil banget. Kapasitasnya itu 1 jam itu 3,5 tonan. Dengan 1,5 jam itu masih turun segitu banyak. Ya kita harus cari akal supaya airnya itu surutnya nggak terlalu banyak. Itu dia hari ini update-nya. Tapi ada update-update lainnya lagi, makanya stay tune di video ini terus supaya teman-teman nggak ketinggalan. Ya ini selanjutnya kita update yang ikan kita angkat kemarin. Kebetulan ikannya nggak kita masukin lagi ke kolam. Ada sedikit terjadi kendala juga di sini karena kita memang udah nggak ngontrol di sini lumayan lama ya. Jadi ada satu ikan yang kena cloudy eye-nya parah banget tuh kayak begitu. Nah saya nggak tahu nih ini juga sirip-siripnya habis ya kayak kemakan jamur. Saya bingung nih karena nggak gitu terang.
Saya bingung antara kemakan jamur atau shock pH. Cuman kalau shock pH anehnya ikan sebelahnya masih wajar-wajar aja dan temen-temennya masih wajar-wajar aja. Nah ini terjadinya kira-kira kapan nih, Run? 3 hari lalu kayak begini, terus diobatin pakai Methylene Blue sama garam nggak? Oh, sama garam. Belum dipasangin heater juga ya. Jadi mungkin hari ini kita akan ubah obatnya. Sekarang kita mau kuras airnya dulu, karena kalau kita mau ngobatin, obatnya itu sebenarnya nggak boleh terlalu dicampur-campur ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang mau kuras dulu. Nah, menurut teman-teman ini sakit apa nanti setelah dikuras beningan? Mungkin nanti teman-teman bisa lihat footage-nya lebih jelas. Ya kita kuras dulu sekarang ya. Coba kurasin. Salah bawa ini mah. Maunya emang yang kuning. Ya udahlah, nggak apa-apa dah. Nah, kita sekarang mau lihat ikan yang kemarin dititipin sama si Erun. Untuk dimerahin, kita mau ajarin Erun kan supaya gimana ikannya bisa bagus, bisa dijadiin sesuatu di sini. Nah, ikan sih di sini ya teman-teman kelihatan sehat, walafiat, nggak ada tanda-tanda sakit kayak ikan sebelumnya. Bentuk badan masih bagus ya teman-teman ya, nggak berubah sedikit pun. Ekornya yang luka mulai tumbuh, cuman mentalnya kurang baik. Mungkin ini bisa disebabkan karena akuariumnya memang pas-pasan di depan pintu sih. Cuman nggak tahu nih. Run, ini kalau ini makannya galak banget. Oh, jadi ini ikannya mentalnya setengah beradaptasinya. Kalau di sini tank mate-nya mah kita nggak pakai yang kayak Oscar gitu-gitu, kita pakai nila. Nilainya dapat dari sungai juga. Nah, nilainya ini juga ada kemungkinannya bisa juga nilainya yang ngebawa penyakit nih. Karena kan pertama kali kita nggak karantina. Nah, kita lalai di situ, ngaku dosa teman-teman. Nah, ini porsi makannya apa nih, Run? Selama di sini? Udang doang. Berapa banyak? 7 ya. Jadi di sini masih pakai udang tok untuk menjaga postur badannya. Nah, sekarang hari ini sebenarnya tadinya mau dibawain lampu tending, cuman si Bang Leman salah bawain. Jadi ke bawahnya lampu view RDC, ya udah nggak apa-apa deh. Jadi kita kasih dulu lampu view ini supaya dia mentalnya lebih terupdate lagi ya. Kalau dilihat dari ikan yang kita bawa sih oke. Mungkin karena ini ikannya dari kolam jadi masih apa ya, membawa bakteri dari air sana juga, terus mungkin juga adaptasinya kurang baik gitu. Kemarin pas nangkep kan memang sempat kita putus asa juga kan, sempat hampir nggak bisa nangkep gitu-gitu, mungkin ikannya stres dan segala macem. Pokoknya ini dikuras dulu, teman-teman lihat kondisinya kayak apa, supaya kita transparan aja. Kalau kita gagal kita harus akuin, kalau kita bagus kita juga share ke teman-teman. Nah, ini rencananya sih dipakai lampu view begini bisa. Kita belum ambil keputusan, bisa dari atas, bisa kita coba training dari luar. Nah, kalau kita coba training dari luar, ya teman-teman bisa perhatiin ini warnanya sekarang kayak begini. Kalau dari segi warna sendiri ya teman-teman, ini ikannya sih metaliknya makin bagus, warnanya makin agak keungu-unguan ya. Sebenarnya ringnya itu udah ada juga nih. Kalau teman-teman lihat secara kasat mata, ringnya udah muncul. Nah, nanti saya mau coba update kira-kira ikan ini mulai start training kapan dan perubahan warnanya kayak apa. Makanya kalau vlog-vlog di sini itu sebenarnya ada lanjutannya, ada cerita-ceritanya. Cuman kadang-kadang sorry banget, kita kalau dalam penamaan judul itu kadang-kadang kita misalnya kita syuting di 2 minggu lalu, terus pas update-nya 1 bulan kita nggak tulis di judulnya. Kita pun juga suka lupa. Jadi teman-teman kalau nggak mau ketinggalan ya satu-satunya cara adalah ya nonton terus aja vlog ini. Semuanya ditonton, jangan di skip. Oke, nah kita lanjut nanti pas kalau udah ininya bening dan kita tambahin obat apa. Nah, sambil kita nungguin proses ngurasnya agak lama karena selangnya salah beli. Ini selangnya kecil banget. Kita mau telepon Pak Wandi. Nah, kita mau tanya-tanya soal kolam tadi. Nah, buat teman-teman juga sebagai menjadi pembelajaran. Karena Pak Wandinya di tempat lain ya kita mesti telepon. Teman-teman minta doanya juga supaya sinyalnya kuat, supaya teman-teman bisa dengar dengan baik. Halo Pak Wandi. Ya, Bos. Pak. Ya. Ini saya lagi di Cirarap, lagi di kolam saya. Nah,
ini kan kemarin terjadi tragedi banjir, ada tanggul yang jebol. Nah makanya saya mau benerin, lagi mau benerin nih. Nah ada beberapa pertanyaan yang saya mau nanya nih Pak. Jadi kan gara-gara airnya nggak bisa masuk dari sumber utamanya kan, airnya ada rembes dikit keluar, jadi turun ya, debitnya jadi turun sekitar 50 sentian. Itu kira-kira masalah nggak ya Pak ya? Bisa apa harus ditinggiin lagi nanti? Apanya? Airnya. Air kolamnya? Sekarang tinggi Semakin kolamnya di- cuma 60 semakin- cm. Berapa? 60 cm totalnya sekarang. Lebih sih 70 60 70 lah sekarang. Turunnya sekitar 50 sentian. Posisi air masih turun. Masih enggak, udah stabil di 60 cm, 70 cm. Kedalaman kolam masa cuma segitu? Dulu pasang 1 meteran ada deh. Salah nggak ya? Ini sih ngukurnya pakai seadanya sih Pak. Kemungkinan salah tapi ya kurang lebihnya lah. Kan 70 tambah 50 cm kan 1,2 meter jadi totalnya. Di pinggir-pinggir aja kan itu kan? Iya benar. Iya. Benar-benar ya. Terus gimana? Nah itu kalau saya sekarang posisinya lagi hujan terus, nggak apa-apa nggak Pak tingginya segitu? Pertama kali maksudnya akan ada masalah sama ikannya nggak? Di kesehatannya dulu lah paling nggak kan, air pendek. Kalau kolam masalah nggak ya? Oh enggak. Oh, nggak apa-apa ya? Kalau musim begini ya dipendekin, jadi dia matahari kalau ada bisa tembus bos. Oh, supaya membantu apa? Dari suhu sama masuk. untuk ngilangin jamur-jamur gitu ya? Iya, gitu nggak ada masalah. Oke. Nah, terus masalah selanjutnya Pak, ini kan ada tampungan air yang memang kita buat. Nah, ada air kalinya yang kena air hujan juga, sama ada air kolam. Nah, tadi saya udah cek, kalau dari TDS-nya sih masing-masing mirip-mirip ya. Jadi dari angka 20 sampai 30-an doang. Itu kan nggak apa-apa ya Pak ya, saya tahu pasti aman lah TDS di bawah segitu. Aman. Nah, cuman pH-nya ini berbeda-berbeda nih Pak. Yang di kolam pH-nya 6,4, yang di sumber utama itu yang dikali jadi 7. Nah, yang di tambungan itu jadi 5,5 Pak. Nah, sekarang boleh nggak air yang Nggak apa-apa, itu kan ya. Iya, gimana Pak? Yang dari kali itu dia bisa tinggi karena masih ada air hujan. Oh, Karena air hujan itu netral, biasanya pH-nya 7. oke. Paham ya bos? Paham. Kalau yang dari sumber itu sih bagus. 5,5 itu kalau mata air masuk ke kolam itu bisa naik-naik jadi 6,5 biasanya. Oh, jadi sebenarnya nggak masalah ya? Nggak apa. Oke. Kalau dari sumber itu justru lebih bagus kalau buat breeding. Oke. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang mungkin ya berarti memasukkan air yang Bagus, aman. yang bisa saya lakukan berarti memasukkan air dari mata air ke kolam kita. Nah, Oke. Ya udah Pak. jadi kalau aman banget itu bos. Oke, cuma mau nanya itu doang sih Pak. Breeding, kalau pH asalnya 5,5 itu bagus banget. Bagus ya. Siap. Oke. Ya udah, makasih Pak. Oke, yuk, makasih yuk. Nah, udah denger sendiri kira-kira percakapannya kayak begitu. Nah, cuman nanti mungkin kalau kita ketemu Pak Wandi lagi ke depannya kita bisa nanya sebenarnya pH berapa sih yang aman perubahannya. Setahu saya soalnya kalau di akuarium terjadi pH swing itu sebenarnya agak bermasalah untuk ikannya kan. Nanti kita ke depannya kita mau nanya lagi lebih jelas lagi kayak gimana. Nah, ini masih proses begini terus teman-teman. Kita tunggu lagi ya. Jadi sebelum kita pulang kita mau ngasih makan ikan-ikan kita seperti biasa. Mau ngecek aja sih dengan kondisi air kayak gini masih mau makan sama masih nafsu nggak makannya gitu loh. Nah ini masalah kolam ini kita bukannya nggak wadatin dengan baik, tapi di sini tuh kayak ada keluarga kepiting nih. Salah satu yang kita ketemu nih lumayan ini si kepret ini ngebangun rumah nih sampai bolong-bolongin tanah banyak banget. Nah tadi kita ketemu tuh di ujung situ. Itu bolongnya sampai sebetis dalamnya ruangan rumah dia. Nah saya masih nggak ngerti caranya gimana ngebasmi si kepiting kampret ini. Kalau teman-teman ada ide atau gimana, boleh komen di bawah. Nah saya juga mau beli jaring ya. Namanya apa sih jaring ya? Kubu ya?
bubuk untuk nangkep ini si keluarga ini. Nah, yang aliran air tadi kan kita udah bendung tuh di sana. Jadinya mungkin kepitingnya udah nggak masuk lagi ke sini. Cuman masalahnya di area ini aja kepitingnya udah banyak banget nih. Di pinggir-pinggiran begini nih banyak rumah kepitingnya bolong-bolong. Nanti di syuting aja di situ di. Tuh banyak banget gitu loh. Nah, sekarang kita kasih makan dulu ikan-ikan kita. Coba masih mau makan nggak? Hah? Nih udah ngumpul nih, Jo. Semoga masih mau makan lahap ya. Oh masih. Cuma akhirnya butek aja gitu. Tuh masih makan sih. Oh, masih makan? Masih. Masih lahap juga ya. Iya. Kolam satu sih masih aman sih. Cuman biasanya memang lebih cepat habis. Ini agak kelamba ya. Ya namanya juga kena bencana ya, banjir ya, dia rumahnya kan kebanjiran. Jadi mungkin masih ada stresnya dikit, tapi makanya masih bagus banget sih ini. Tuh. Nah, terus tadi dihitung kayaknya nih kapasitas pompanya ini yang katanya 3,5 ton per jam ini kayaknya bohong nih mesinnya nih. Tadi dihitung kita coba isi air seliter berapa detik. Nah, ini kayaknya kapasitasnya cuma 1 sampai 2 ton per 1 ton lah, 1 ton lebih lah. Jadi kita mau akalin untuk beli pompa lagi yang baru untuk ngalirin lagi ke sini. Siapa tahu dengan pompa itu sebenarnya udah cukup buat air ini nggak surut. Ya biarin lah, ada kepiting. Kita akalinnya pakai masukin air aja. Nah, cuman kan kalau hujan takutnya nggak bisa masukin air kayak sekarang ini kan ditutup tuh masukan airnya. Nah, kita pakai air tampungan kita, mata air kita. Kolam 1 oke sih. Yuk kita ke kolam 2 yuk. Nah, ini nih mau lihat nih lubang kepiting nih. Nih. Kelihatan kok dari sini. Noh, kasih lihat Bang Eman. Bisa Didi tuh. Noh. Tunjuk tuh. Tuh. Ini yang di pinggir-pinggir. Nah, di kolam juga ada tuh gede-gede kayak gitu. Gede-gede ya? Iya, makanya. Nah, di kolam yang terakhir kali kita bangun ini juga untuk penampungan air sementara kita sama untuk kalau mau ngegedein ikan. Juga kena kepiting tuh. Jadi sampai sekarang nggak padat-padat. Udah keras padahal tanahnya. Tuh. 1, 2, 3, Iya sih, 4. banyak sih. Jadi kita sekarang lagi mau mengakali gimana nih caranya kita bisa bantai sih ke keluarga kepiting ini. Sementara sih idenya nggak gitu brilian, cuman pakai bubu sama umpan kelapa nih. Nanti minggu depan mau kita mulai. Nah, di kolam ini semua bibir-bibirnya udah bagus, udah cakep banget, udah ditutupin sama pakis-pakis liar. Nah, pakis-pakis liarnya juga tumbuh-tumbuh sedikit di gini. Agak berantakan, tapi saya suka sih kalau yang kayak gini. Nah, terus pakis-pakis yang kita beli semuanya udah mulai tumbuh ya, teman-teman. Daunnya. Nih. Tuh. Tunas-tunasnya semua mulai tumbuh nih, bagus sekali. Ini kalau udah lebar nanti kayak di one net bagus banget. Nah, ini ada durinya nih, hati-hati. Nah, terus di kolam kedua kita mau tes makan, sama kita mau hari Sabtu ini rencananya kita mau angkat semua ikan yang di keramba ini. Habis itu kerambanya mau kita angkat aja supaya ini makin bebas ikannya geraknya. Coba tes. Nih Man, yang dari rumah kita nih Man. Paling merah nih. Nah, ini makannya malu banget nih. Lebih malu lagi. Tuh merahnya teman. Jadi sebenarnya nafsu makannya masih bagus banget, cuman pemalunya itu ya jadi tambah pemalu tuh gara-gara kena bencana banjir ini. Cuman teman-teman lihat deh, kolam 2 ini merahnya no medicine. Tuh merahnya Man. Udah, karena tes nggak usah banyak-banyak. Kita mau ngangkat keramba ini satu karena memang si anakannya juga udah nggak berani ya sama indukan-indukan di sebelahnya. Jadi percuma dia makannya nggak dapet, ada makanan juga dia nggak mau makan.
Kita angkat aja. Kedua supaya indukannya leluasa berenangnya lebih enak. Nah terakhir ya kolam silver. Kolam silver sih paling selalu aman, sehat, sentosa. Kayak nggak terjadi apa-apa. Mana lubangnya? Mana? Coba kasih lihat. Nih, kita lihat nih. Lubang biang kerok yang membuat semuanya kacau balau. Nih, mau ditunduk sama Erun nih. Mana lubangnya, Run? Jangan masuk kolam ya, kan mau dikasih makan ikannya. Oh, itu lubang kepiting tuh. Oh, dari akar. Ya udah nggak usah. Jadi satu gara-gara kepiting, satu gara-gara akar-akar pohon yang membuat dia bocor juga. Gitu deh ceritanya teman-teman. Coba ada ide nggak? Ini sekarang kita mau coba kasih makan nih. Biasanya nggak gitu suka kecoa. Kita coba nih. Sama semuanya masih malu-malu ya habis hujan ya. Makan sih tuh. Masih sehat sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Harusnya 17. Ya, ada 14 yang nongol. Nah paling update kolamnya gitu-gitu aja sih hari ini teman-teman. Kita masih cepet-cepet pulang nih karena sekarang lagi momennya lagi pas, hujannya lagi berhenti. Tapi lihat deh suara-suara petirnya udah banyak lagi. Ya jadi kita tadi akhirnya memutuskan untuk membawa ikannya pulang karena di sana lemes ya. Terus kita mau obatin juga kayaknya susah. Kita mau pakai air yang lebih steril kayaknya. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba yang paling parah kebalik nih. Ini lagi saya usahain sih. Masih tambah oksigen. Bakal kita jepit. Cuma matanya udah masuk tuh. Ini kayaknya mah bukan berantem atau jamur ini, lihat deh. Sampai perut-perutnya juga kemakan semua. Moga-moga kita masih ada jodoh sama ikan ini. Kita mau sekatin. Begitu dia udah agak sadar dikit atau dia udah lebih oke, antibiotik mau kita masukin. Nah, nanti yang kedua lagi kita mau karantina. Nah yang dua tadi tuh kita mau pakai obatnya, pakai obat mujarab. Soalnya saya lihat ada satu ekor yang kayaknya kemakan juga itunya, sisiknya. Jadi ini ya moga-moga dah masih jodoh. Posisinya sekarang kayak gini, yang gua lagi nunggu di sana. Ini kita lagi pendekin airnya. Ikannya sih masih berenang ya, cuman ya nggak kuat gitu loh. Jadi kita mau pepet, ini kayak pepet gini, tapi jangan terlalu mepet. Nah gini aja cukup mungkin. Nah jadi nanti airnya mau kita pendekin. Nah tuh. Jadi kasih dia stabil dulu. Ini airnya lagi dipendekin juga sih. Kalau bisa kepalanya jangan sampai ke atas. Mungkin kita harus agak lebih pepet kok kayak gitu. Sorry ya. Nah gini. Oke, oksigennya kita taruh di bawah ininya dia. Kayaknya mesti lewat bawahnya deh. Bentar, sorry. Oke, kalau bawa sini. Oke. Ini agak dipepet supaya dia nggak berenang keluar. Ya dia jadi ke atas, tadi udah nggak ke atas. Susah nih. Kalau nggak mau ke atas mesti dipepet. Kalau ada ininya nggak bisa kepepet. Bentar ya. Kita coba. Ini di tengah. Pepet situ.
Hah? Tadi udah bagus loh padahal. Nah, gini dah. Sip. Semoga dia menguat. Nah, ini kita oplosin. Terus kita kasih obat mujarab. Nah, nanti apapun yang terjadi sama ikan ini akan diupdate juga di vlog-vlog selanjutnya. Jadi kita mau bergegas pulang. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.